kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya Ibu mau minta tolong terlebih dahulu untuk posisi mejanya. Boleh dibentuk U dulu ya. Di letter U dulu, ada mejanya, berarti ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri, dan ada yang di belakang sana. Ya, sudah. Silakan duduk lagi di tempatnya masing-masing. Oh ya, di sini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Alhamdulillah, semuanya hadir semua. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk KM, oh ya, silahkan pimpin doanya. Amin. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang komponen ekosistem. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan mempelajari tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kita akan mengetahui tentang energi yang terkandung pada makanan yang kita konsumsi, kemudian kita akan mengetahui tentang rantai makanan dalam suatu ekosistem, dan juga kita akan mengetahui dan mempelajari tentang tarian-tarian daerah yang ada di Nusantara. Anak-anak, siapa yang tadi pagi sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah? Coba acungkan tangannya. Wah, semuanya pada mengacungkan tangan. Berarti semuanya pada sarapan terlebih dahulu ya. Oke, tadi pagi kalian sarapan dengan apa? Ada yang sama telur, ya, sama ayam goreng, sama sayur-sayuran, sama apa lagi? Sama nasi goreng. Oke, alhamdulillah ya, makanannya pada enak-enak semua dan bergizi. Sekarang, ada yang tahu kenapa kalian harus sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah? Ya? Oh iya, Cika? Ya, hebat, betul sekali. Ya, karena kenapa kita harus sarapan terlebih dahulu? Supaya kita punya energi untuk beraktivitas, untuk belajar, untuk bermain. Baik anak-anak, sekarang Ibu punya satu buah permainan. Tapi sebelumnya coba semuanya berkumpul dulu di tengah. Semuanya ke tengah dulu. Ya, sip. Oke, jadi permainannya seperti ini. Jika Ibu berkata buah mangga, kalian harus berkumpul sebanyak 2 orang, ya. Jika Ibu berkata buah pisang, kalian harus berkumpul sebanyak 3 orang. Dan jika Ibu berkata apel, kalian harus berkumpul sebanyak 4 orang. Ya, mengerti? Oke, Ibu ulangi lagi ya. Jika Ibu berkata mangga, kalian harus berkumpul sebanyak 2 orang. Kalau Ibu berkata pisang, kalian harus berkumpul sebanyak 3 orang. Dan kalau apel, kalian harus berkumpul sebanyak 4 orang. Ya, pintar. Oke, semuanya agak renggang. Jangan terlalu merapat ya. Oke, sudah siap semuanya? Baik. Oke, 1, 2, 3, pisang! Ayo, berkumpul. Berapa orang kalau Ibu bilang pisang? 3 orang. Sip. Semuanya pada berkumpul sebanyak 3 orang? Oh, itu kamu. Oh iya, Ahmad sama Fadli ya? Hanya 2 orang. Ya, pasti sisa 2. Soalnya kita kan ada 20 siswa. Jadi pasti sisa 2. Oke, semuanya merenggang lagi agak jauhan. Oke, siap? Ibu bilang apel. Ya, ayo berapa orang kalau Ibu bilang apel? Betul, 4 orang. Semuanya sudah berkumpul sebanyak 4 orang? Sudah? Tidak ada yang tersisa? Sudah ya? Nah, itu bakal menjadi kelompok pembelajaran pada pertemuan sekarang. Baik, sekarang silahkan duduk di kursinya masing-masing, tapi secara berkelompok ya, dengan rapi. Oke, sudah? Nah, baik, kita lanjut ya. Anak-anak, setiap makanan yang kita makan pasti itu mengandung suatu kandungan di dalamnya. Contohnya, tadi ada yang makan telur. Nah, di dalam telur itu mengandung sebuah protein
yang dimana protein itu bisa menghasilkan suatu energi yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus tadi ada juga yang makan sayuran ya. Salah satu sayurannya kan ada sayuran wortel misalkan ya. Nah itu mengandung vitamin, ada yang tahu vitamin apa? Ya betul, vitamin A. Vitamin A itu bisa bermanfaat untuk kesehatan mata. Oke. Contohnya tadi telur yang dihasilkan oleh ayam, kemudian wortel yang dihasilkan oleh tanaman-tanaman. Nah itu semua ada dalam suatu ekosistem. Baik, sekarang coba semuanya menghadap ke depan ya. Ibu ada sebuah tayangan video tentang rantai makanan dalam suatu ekosistem. Kalian harus perhatikan baik-baik tayangan video ini. Dan nanti ada tugas setelah ini ya. Silahkan. Baik anak-anak, mari kita lanjut. Tadi sudah selesai ya nonton videonya tentang rantai makanan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, ya sudah. Kita lanjut ya ke ibu. Ini ada sebuah puzzle. Puzzle potongan hewan itu bisa. Ini tuh ada pohon, bukan pohon tapi tumbuhan dan juga hewan, dimana ini merupakan komponen-komponen dari suatu rantai makanan. Dan di sini ada alasnya. Kalian nanti menyusun potongan-potongan puzzle ini, potongan-potongan gambar ini, membentuk suatu bentuknya. Bisa ini berupa dalam suatu ekosistem tadi ada tikus misalkan ya. Nah di sini ada potongan-potongan tikus, gambar tikus, nanti kalian susun. Setelah itu nanti kalian tempelkan di sini sesuai dengan rantai makanannya, sesuai dengan posisinya. Ya, sudah paham? Ya. Untuk perwakilannya silahkan maju ke depan untuk mengambil puzzle. Baik, untuk semua kelompok apakah sudah mendapatkan alat dan bahannya? Oke, ibu ulangi lagi ya untuk instruksinya. Jadi, kan di sana sudah terdapat ada puzzle-puzzle gambar hewan maupun tumbuhan. Nah, kalian harus menyusun terlebih dahulu potongan-potongan gambar tersebut menjadi suatu gambar yang utuh. Contohnya tadi ada tikus misalkan ya dalam komponen ekosistem, komponen rantai makanan maksudnya. Nah, setelah itu tadi ada alas. Nah, alas di sana kalian boleh menempelkan foto-foto tadi, gambar-gambar tadi yang sudah tersusun secara rapi itu pada alasnya. Jadi dipasang-pasang sesuai pada rantai makanan dan posisinya masing-masing. Nanti kalian dikasih tanda panah ya. Misalkan dari gambar ini panahnya terus lanjut ke gambar selanjutnya, terus gambar selanjutnya sesuai dengan rantai makanan yang telah kalian pelajari tadi. Tonton videonya tadi ya. Oke? Sudah paham? Nah, itu untuk tugas pertama, tugas kelompok. Dan untuk tugas yang kedua, ini tugasnya bersifat individu ya. Jadi, setelah komponen dalam rantai makanannya tersusun, kalian satu orang pilih salah satu komponen rantai makanan, baik mau tumbuhan maupun hewan. Nah, nanti kalian buat cerita non-fiksi. Itu cerita dimana isinya itu bukan berupa imajinasi, tapi keadaannya sesuatu yang nyata. Misalkan tadi ada tikus. Nah, tikus itu ciri-cirinya seperti apa, tinggalnya di mana, dan sebagainya. Itu kalian tulis secara masing-masing ya. Baik, sudah paham tugasnya? Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, silakan kerjakan tugasnya. Oke, anak-anak, bagaimana? Tugasnya sudah selesai semuanya? Sudah? Baik. Selanjutnya, Ibu minta dari perwakilan tiap kelompoknya itu maju ke depan ya untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Mau dari kelompok siapa dulu? Oh iya, kelompok 2 boleh. Setelah itu, kelompok 3. Lanjut. Kelompok 4, kelompok 1, dan terakhir kelompok 5 ya. Oke, siap. Untuk perwakilannya silahkan mempresentasikan. Semuanya sudah mempresentasikan ya tugas kelompoknya. Coba kasih tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit, menambahkan sedikit ya untuk materi tentang rantai makanan.
Jadi untuk rantai makanan sendiri merupakan suatu aktivitas makan dan dimakan yang ada dalam suatu ekosistem. Nah, untuk ini contohnya, ini contoh dari kelompok siapa? Oh ya, kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini merupakan rantai makanan yang ada di sawah ya. Ini terdapat tadi ada katanya di sini ada gambar padi, terus ada tikus, di sini ada ular, di sini ada berulang, dan di sini ada jamur. Nah, ini padi di sini merupakan sebuah produsen. Ini namakannya sebagai produsen. Nah, kemudian ini tikus merupakan sebuah konsumen satu. Jadi, tikus ini akan memakan padi yang ada di sawah. Kemudian tikus ini akan dimakan oleh si ular ini, seekor ular. Nah, ular ini merupakan dinamakan konsumen 2. Nah, untuk ularnya kemudian nanti akan dimakan oleh burung elang. Nah, burung elang ini dinamakan konsumen 3. Ini konsumen 1, konsumen 2, dan ini konsumen 3. Nah, nanti ketika burung elang ini mati, ya, ini nanti akan mengurai. Dan nanti akan bisa sama bakteri atau nanti sama jamur. Nah, ini yang dinamakan dengan dekomposasi. Mari kita lanjut. Sekarang silahkan buka buku tema ekosistem halaman 64 ya. Baik, sudah ketemu? Sudah? Nah, di sana terdapat nama-nama tarian yang ada di Nusantara. Nah, selain nama-nama tarian yang ada di buku itu, ada tarian apa lagi? Ada yang bisa jawab? Oke, tari jaipong, betul. Tari topeng, iya betul. Tari payung, betul. Tari saman, iya betul. Semuanya betul ya. Nah, ada yang tahu tidak? Dari nama hewan itu bisa ada nama tarian yang berasal dari nama hewan. Ada yang tahu? Oh iya, Rani silahkan. Oh, betul sekali. Ya, namanya yaitu tari merak. Nah, kenapa disebut tari merak? Karena setiap gerakan yang pada tari merak itu seperti gerakan burung merak pada umumnya. Seperti ini itu ada tari sayap, ada sayapnya dikepak-kepakkan, dan sebagainya. Anak, di sini ibu ada sebuah foto penari tari merak ya, coba perhatikan. Nah, dari foto ini kira-kira properti apa saja yang digunakan oleh penari tari merak? Ada yang bisa menyebutkan? Lihat fotonya. Ya, ada mahkotanya yang di atas. Kemudian ada sayapnya ya yang sebelah belakang. Kemudian ada apa lagi? Ada gelang, betul, yang di tangan ya, tangan kanan dan tangan kiri. Apalagi? Nah, ini yang sebelah sini, ini yang di pinggang itu namanya ada sabuk hias untuk merekatkan jadi supaya tidak longgar. Kemudian ini yang menjuntai ke bawahnya, kain yang menjuntai ke bawahnya itu dinamakan sampur. Nah, anak-anak, itu dia pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, jadi untuk pembelajaran hari ini kesimpulannya yaitu pada intinya seluruh makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem itu semuanya saling berkaitan, saling berhubungan, saling membutuhkan satu sama lainnya untuk mengganggu suatu ekosistem ini. Kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM. Untuk KM, silakan pimpin doanya. Amin. Baik, Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.